Dan even saat ini pun ketika dia udah minus lumayan dalam, kalau kita liatin pairnya itu pun masih di 30 loh. Jadi emang kalau menurut saya waskita ini turun emang gara-gara performanya dia sendiri. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya, Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Simple Trading, Simple Investing, dari buku Yuk Nabung Seluruh Saham, dan terakhir dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Pada kesempatan ini saya pengen bahas soal saham Waskita Karya alias WSKT yang mungkin sekarang udah anjlok lebih dari 60%. Kalau saya ngambil dari Google Finance, bahkan tepatnya itu dia udah jatuh dari harga tertingginya itu di 82,1% per harga 500 perak. Nah, di sini saya juga mungkin bakal tunjukin ke Bapak Ibu chartnya selama 5 tahunan yang saya ambil dari Google. Ini kayaknya sumbernya Google Finance juga. Terlihat sebenarnya dari tahun 2018 dia tuh turun lumayan cukup konsisten sampai pada saat ini. Nah, mungkin pertama kita pengen bahas dulu nih fundamentalnya dari Waskita Karya. Sebenarnya kan kalau perusahaan itu kan utamanya adalah dia membuat keuntungan ya. Kalau dari segi keuntungannya yang tercermin dari earning per share alias EPS alias laba per lembar saham, itu sebenarnya dari tahun 2019 akhir kuartal 4 udah mulai ketahuan dia itu mulai sedikit berdarah-darah. Dimana biasanya positif-positif, di situ dia mulai minus 16 EPS-nya. Per tahun 2020 EPS-nya sangat jatuh lumayan dalam, alias kalau kita bandingin aja tahun 2019 laba dia setahun 69 per lembar saham. Tapi tahun 2020 tiba-tiba minus 544. Itu kan mungkin sekitar 8 kali lipat. Plus berlanjut lagi tahun 2021 dan tahun 2022 walaupun baru dua kuartal keluarnya, tapi juga udah kelihatan dia masih membukukan minus gitu Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebenarnya berita bagusnya minusnya mulai mengecil. Nah mungkin sih kalau bagi saya penurunan Waskita ini sejalan ya sama performanya dia. Memang sejalan dengan performanya dia dari segi laba, makanya dia turun. Dan even saat ini pun ketika dia udah minus lumayan dalam, kalau kita liatin pairnya itu pun masih di 30 loh. Jadi emang kalau menurut saya Waskita ini turun emang gara-gara performanya dia sendiri. Nah, terus berikutnya sebenarnya yang saya pengen bahas, yang saya pengen tekenin dalam video ini adalah dari sejauh yang saya tahu dan dari pengalaman pahit saya pribadi. Mungkin pelajaran yang kita bisa ambil adalah kita tuh masih sadar bahwa kalau kita investasi ke perusahaan tertentu atau emiten tertentu, itu bisa aja perusahaan tersebut tuh jatuh, nggak ada yang tahu. Apalagi mungkin di infrastruktur yang berbasis proyekan dari pemerintah ya, yang hidup matinya itu tergantung dari satu pihak doang. Itu tuh bisa aja dulu jaya banget kan, grup-grup konstruksi nih, Wijaya Karya, Waskita Karya, WSBP, PPRO. Tapi nggak ada yang tahu, bisa aja suatu saat perusahaan itu sampai bakal bangkrut. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang masih pengen investasi saham langsung, please jangan lupa diversifikasi. Minimal banget bagi saya tuh 10 saham dipecahnya kalau Bapak Ibu investasi. Jadi ketika satu jatuh, 9 lainnya tuh masih bisa nge-cover. Terus untuk kasus saham Waskita ini gimana? Kalau menurut saya pribadi bisa aja loh dia bakal terus melanjutkan penurunan. Karena udah ada beberapa contoh perusahaan atau emiten, kayak contohnya mungkin PPRO itu dia turun terus sampai udah mentok di harga 50. Padahal dulu sekitar 6 tahun yang lalu tuh primadona banget. Dia sempat naik berkali-kali lipat. Ini bukan rekomendasi sih Bapak Ibu, cuman murni pendapat dari saya. Nah mungkin kasusnya tuh rada berbeda nih kalau misalnya Bapak Ibu tuh investnya tuh ke indeksnya langsung. Karena so far sih sejauh yang saya tahu, indeks di seluruh dunia yang populer tuh belum pernah ada yang sampai benar-benar bangkrut. Paling parah tuh Jepang. Dia kayak drawdown selama banget, tapi saat ini pun dia juga udah mulai balik lagi. Terutama bagi investor pemula ini bisa menjadi sebuah kalau nonton sebuah pelajaran lah untuk lebih tahu resikonya sebelum memulai investasi.
Dan kalau mau mulai investasi, please jangan lupa diversifikasi. Kalau nggak mau ribet, bisa langsung aja sebenarnya ke indeksnya. Walaupun sebenarnya sih kalau bisa beli indeks juga diversifikasi sih ke indeks-indeks negara lain. Tapi saat ini emang rada susah untuk diversifikasi ke indeks negara lain karena platformnya belum ada. Saya berharap sih semoga cepetan ada yang legal lah gitu di Indonesia. Mungkin demikian dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.